Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan presensi otomatis menggunakan Google Apps. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah ada di hari ketiga ya di pelatihan kita. Semoga dilancarkan semuanya ya. Hari ini kita akan sama-sama membuat perumusan. Tapi nanti rumusnya sudah saya siapkan, jadi tinggal copy paste aja ya buat Bapak Ibu. Nanti tinggal disesuaikan dengan kolom-kolomnya. Nanti saya beritahu mana yang harus diganti atau disesuaikan dengan punya Bapak Ibu guru ya. Baiklah, mari kita langsung saja masuk ke browser, pastikan internet aktif, kemudian kita ke browser ya. Kita akan masuk ke Google Drive ya, boleh diketik atau boleh pakai titik 9, kemudian ke Drive ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah masuk, kita akan membuka yang file spreadsheet kemarin ya. Jadi ini kan ada presensi online, kemudian ada yang sheet-nya. Nah, sheet-nya kemarin dibuka, silakan Bapak Ibu. Kita sudah mendapatkan 3 respon minimal ya. Kemarin syaratnya 3 respon. Oh ya, kemarin ada yang bertanya apakah harus sama persis punya saya? Tidak perlu ya. Jadi sesuaikan dengan nama peserta didik atau nama karyawan Bapak Ibu semuanya. Baik, yang pertama harus kita lakukan di sini adalah kita akan mengubah file nama respon ini menjadi respon saja ya. Terlalu panjang kalau pakai itu. Jadi kita ubah menjadi respon. Seperti itu. Setelah kita sudah selesai membuat respon ini, kita akan menambahkan sheet yang isinya itu kode ya. Jadi di sebelah sini saya akan membuat sheet untuk kode. Jadi kita akan mengambil yang dari sini menuju ke kode sini ya. Jadi nanti waktunya diambil, kemudian kelas diambil, namanya diambil seperti itu. Baik, kita akan mengambilnya untuk yang array pertama. Di sini saya sudah menyiapkan ya Bapak Ibu untuk rumusnya semuanya sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan saja. Sebenarnya gampang sih. Untuk yang A ini kita akan mengambil waktunya dulu. Jadi makanya array formula pada respon ya. Jadi pada file respon. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, tinggal langsung masukkan kodenya saja ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi nanti dia akan langsung ambil. Nah, ini adalah waktu dari file respon. Kalau kita besarkan ini sama persis sama kayak yang di sini ya. Sama persis. Kemudian yang setelah timestamp kita akan sama-sama mengambil untuk yang kelas ya. Sama caranya, karena kelas itu tadi ada di kolom B, maka ya array formula, kemudian file dari respon diambil pada kolom B1 hingga B ya. Seperti itu. Jadi pada kelas MIPA-nya MIPA 1. Sudah selesai. Setelah itu nanti kita akan mengambil daftar nama siswa. Nah, ini agak panjang. Silakan Bapak Ibu copy saja caranya ya. Ini untuk nama siswa kita copy. Nanti saya jelaskan kodenya. Oke. Kode yang pertama di sini kita akan mengambil kelas. Kemudian Bapak Ibu di sini nanti nama daftar nama siswanya dari sini. Oh ya, kelasnya ini salah. Sebentar. Karena kalau mengubah ini kelasnya kemarin kecil ya. Jadi ya sudah tidak apa-apa lah ya. Kemudian daftar nama siswanya. Oke, berarti ini kelasnya karena pakai huruf kecil kita harus sesuaikan. Kemudian daftar nama siswa. Ini sesuaikan punya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan pakainya 10 IPS, IPS. Kalau misalkan pakainya 10 7, salah. 9B atau 8B kalau kelas di SMP ya. Kalau SD ya mungkin kelas 5, kelas 1 ataupun yang lain sebagainya ya. Kalau misalkan pakai karyawan boleh diganti administrasi atau sebagainya. Jadi yang harus diganti adalah pakai kelas ini. Jadi ketika kemarin mengisi di file kelas itu isinya apa aja. Nah, itu yang kita panggil ya. Kemudian ini
akan mengambil di C1 karena pada MIPA 1 ini saya perlihatkan responnya. MIPA 1 isinya nanti ada di kolom C. MIPA 2 ada di kolom D. MIPA 3 ada di kolom E. Jadi harus sesuai ya punya Bapak Ibu. Jadi misalkan kemarin isinya itu yang pertama adalah bagian administrasi, maka itu kolom C. Misalkan habis itu kolom marketing, itu kolom D. Habis itu misalkan bagian apa ya, yang lain sebagainya itu E gitu. Ada lagi F, G, dan sebagainya. Jadi yang diubah adalah kode ini, namanya, kemudian responnya ambil disesuaikan dengan kolom MIPA 1 itu ada di mana. Seperti itu ya. Kemudian ini sama, jika MIPA 2 maka ambil di D. Jika MIPA 3 ambil di E, seperti itu. Kalau nggak ada, dikosongin. Jadi ini adalah rumus yang benar ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada yang kesulitan, boleh konsultasi. Oke, nah ini daftar nama siswanya sudah. Terus di kolom D kita skip dulu, kita ke kolom E, nanti kita akan mengambil keterangan ya. Jadi bagian keterangan itu isinya adalah ini. Kita panggil aja bagian F ya, karena di sini ada huruf F di sini keterangan. Kalau misalkan punya Bapak Ibu ada di H, ambil aja di kode H. Jadi sama dengan array formula dalam kurung ambil dari file respon. Kemudian di kolom F ya tadi ya, F1 sampai F akhir ya, biasanya sampai 1000 tapi bisa diperbanyak. Nah ini ya, jadi Ahya itu hadir, yang bawahnya sakit, ini izin gitu ya. Nah untuk kolom D di sini saya akan membuat kode khusus yang dimana kodenya ini nanti akan saya sesuaikan dengan rekap. Kalau ini kan masih belum bagus gitu ya, jadi harus nanti kita rekap. Jadi kita berikan ya kode. Kita akan memakai kode di sini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh saya copy. Nanti silakan di copy saja mana yang harus diedit. Salah, kenapa di situ? Di sini ya Bapak Ibu. Nah, yang harus diedit yang pertama adalah ya di sini kolom C1, C2 udah sesuai ya. Jadi ini adalah kolom nama. Kemudian kolom nama daftar, jika kolom itu adalah daftar siswa, maka tampilkan kode siswa, benar ya. Tapi jika dia kosong, maka tampilkan kosong. Kemudian kita sesuaikan dengan kodenya. Kodenya kita ambil dari B1 sampai B, ini sesuai sama. Kemudian C1 sampai C2 sama, dan seterusnya. Nanti kalau Bapak Ibu tinggal copy paste aja ya yang ini. Ngubahnya paling bagian ini ya, daftar nama siswa saja. Daftar nama siswa saja. Jadi misalkan daftar karyawan, maka di sini yang tadi kan ini daftar karyawan gitu ya. Akan menjadi kode langsung. Silahkan nanti tinggal, pokoknya saya kopikan untuk apa kodenya. Begitu. Terus habis itu ini sudah selesai, jadi ada kodenya 10 MIPA 1, tanggalnya berubah ya 01, 30, 01-nya dari sini, kemudian 13, 01, 22 ya, jadi tanggal 13 bulan 1, 22, ini kan kebalik ya timestamp-nya. It's okay ya, itu kode siswa. Kalau pengen bagus maka kita warnai biar mungkin biar lebih rapi sih sebenarnya. Nah, ya. Kalau mau dikasih apa namanya, ini juga nggak apa-apa. Tapi ini nanti ke bawah pasti ya nggak terlalu rapi kalau misalkan kita kasih yang kolom ini ya. Jadi kita harus berikan sampai ke bawah. Gini aja cukup ya. Jadi intinya yang kolom pertama itu adalah bagian judulnya. Nah, selanjutnya ini kan masih kebalik-balik ya. Jadi nanti ada 1, nanti di sini ada MIPA 2, ada MIPA 3 dan seterusnya seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan untuk rekapan langsung. Jadi cara merekapnya gimana? Nah, kita tambahkan sheet ya. Klik tambah sheet. Sheet 3 silahkan diklik kanan rename atau boleh double klik.
kita akan ganti. Ini adalah rekap untuk MIPA 1. Nah, saya sudah mempersiapkan rekap MIPA 1 tuh nantinya seperti ini ya Bapak Ibu. Mana rekap? Ini adalah di Excel. Excelnya, nah saya pengennya rekap itu nantinya seperti ini. Jadi ada rekap resensi, tahun pelajaran, nama saya. Kemudian di sini ada sudah ada bulan Januari sampai tertanggal dan keterangannya. Itu nama siswa. Kita akan buat seperti itu ya. Jadi saya nulis dulu Bapak Ibu rekap presensi siswa kelas 10 MIPA 1 tahun pelajaran 2021-2022. Oke. Terus namanya saya. Oke, terus tadi apa ya? Nomor nama, bulannya bulan Januari. Oke, terus ini kan nanti tanggalnya ya Bapak Ibu ya. Tanggal dari presensi. Kita anggap aja dari yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi 13 bulan 01 2022 gitu. Oke, terus harusnya sih ganti kenapa itunya yang ganti 14/01/2022. Format tanggalnya apa ya ini? Kita lihat date. Ini ya, custom date and time kita akan ubah dulu sebentar. Kita pengennya bulan apa namanya? Day first ya. Salah. Kita pengennya tanggal bulan tahun. Tanggal bulan tahun ada nggak sih? Monday 5 nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, berarti kita ubah lah ya apa namanya bulan dulu ya tadi ya 01 13 2022 gitu ya, karena tadi format punya saya itu adalah bulan, tanggal, tahun. Kita harus sesuaikan dengan yang di kode sini ya, kode apa namanya, kode ini. Tadi saya mencari formatnya tidak ada ya Bapak Ibu, tapi coba kalau punya Bapak Ibu mungkin yang bahasa Indonesia ada. Jadi format tanggal, bulan, tahun disesuaikan. Karena ini harus sesuai dengan timestamp kita tadi yang di kode yang di A1. Nah, harus sama kayak yang di depan ini. Kalau berbeda nanti kodenya beda lagi ya. Nggak sama. Jadi harus disamakan. Oke, nggak masalah ya. Yang penting kita bisa ngerekapnya. Kita anggap aja saya ambil 7 hari. 1, 2, 1. Tinggal kalau ingin menambahkan tinggal ambil gini ya Bapak Ibu ya. Tinggal ditarik nanti otomatis tanggalnya nambah. Kita ambil saja 7 hari karena kalau 1 bulan terlalu panjang. Silakan nanti Bapak Ibu kalau memang pengen 1 bulan gitu ya sudah ya disampaikan untuk 1 bulan full. Nah, ini sudah saya apa namanya merge. Kemudian di sini ada keterangan. Itu ada tadi mamam ini panjangan mana HIS. Oke, kita kecilkan. Kemudian kita merge. Cara merge ini ya Bapak Ibu, kita seleksi 3 ya yang pengen di merge, kemudian di sini ada merge cell, diklik saja.
otomatis akan di situ. Kemudian yang namanya juga tadi ya, nomor kita merge, kemudian nama kita merge. Untuk nomor kita perkecil karena paling cuma segitu doang. Terus ini kita blok semuanya menjadi bold ya. Oke, nanti kita rapikan nanti untuk ininya, namanya sebentar. Pengennya di tengah semua untuk yang di dalam kolom, jadi silahkan diseleksi semua. Kemudian bagian ini kita ubah horizontal align-nya, kita ubah menjadi di tengah. Kemudian yang vertical align-nya kita ubah menjadi tengah. Nah, lebih rapi seperti itu ya. Kemudian untuk nomor dan namanya kita akan ngambil dari Excel kita ya. Jadi pada 10 MIPA 1 kan kemarin udah menyiapkan. Kita akan ambil 1 sampai 36 ya. Oke, kita paste aja. Tadi saya Ctrl C ya Bapak Ibu ya. Sudah. Nah, biar lebih rapi kita samakan semuanya. Ctrl A, seleksi semua. Kita ganti menjadi Times New Roman. Seperti itu ya. Kemudian, oh ya, ukurannya 11 lebih bagus. Cara seleksi semuanya itu tinggal CTRL-A ya Pak. Jadi keyboard itu ada Ctrl CTRL barengan dipajat dengan huruf A. Oke. Ini nomornya sudah ada, namanya semoga tidak itu. Tinggal kita dari nomor sampai bagian ini ya, keterangan. Bagian sini kita berikan garis hitam ya. Caranya pakai border ini Bapak Ibu. Jadi diseleksi semuanya yang ada nomor, nama, sampai keterangan kita border bagian hitam. Nah, seperti itu. Jadi lebih rapi. Kemudian yang bagian rekap ini kita merge juga ke sana ya. Merge. Kemudian di merge. Kemudian tahunnya juga merge. Begitu. Kemudian kita taruh di tengah. Nah, sudah lebih rapi ya. Jadi nanti ketika kita print itu aman ya. Jadi sudah maksudnya tidak berantakan sekali. Baik. Nah, sekarang ini sudah ya. Jadi untuk nama dan perekapan udah selesai. Sekarang kita akan memberitahukan bahwa tanggal segini tuh si Ahya datang nggak sih gitu ya. Kita perkecil juga nggak apa-apa ya. Ini ada tanggalnya kan tidak terlalu besar. Kalau pengen gampang sih ke sini, klik kanan, kemudian resize kolom ya. Untuk width-nya kita ambil misalkan 60, maka dia otomatis, tapi kecil sekali 60. Kita ubah ke resize kolom mungkin 65. Nah, jadi lebih kecil sehingga untuk 1 bulan itu tidak terlalu memakan tempat. Baiklah, kita akan ngambil kode sekarang ya dari yang di kode 2 tadi, kode kita akan kopikan di sini. Nanti silahkan memakai rumus yang ini ya, VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini digunakan untuk itu. Kita copy, ada yang perlu diganti yaitu sebentar. If error VLOOKUP B11 ini salah ya, berarti ini harusnya ngambilnya di sini. Jadi bukan B11 tapi B8 kalau punya saya ini. Jadi yang nama pertama, terus A11 itu berarti A8, kita copy. Teks D-nya bukan D10 tapi ini ya, ada di A, B, C, C7, DD, MM, YY, oke, kodenya udah benar ya. Kode tadi ada di D2 sampai keterangan. D2 sampai keterangan, benar nggak sih? Oke. Oh, kelasnya belum ada ya? Mohon maaf. Ini harus ada tambahan kelas, berarti kita tambah insert dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar. Klik insert kolom di left. Kemudian di sini ada
kode kelas, karena tadi di if-nya kita ada kelasnya ya. Kode kita ini kan ada 10 MIPA 1, jadi tetap harus ada kelasnya. Oke, nggak masalah ya. Kita merge dulu, kemudian di sini 10 MIPA 1, 10 MIPA 1. Oke, kita turunkan. Kenapa sama? Berubah angkanya. Oke. Kita tarik dulu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata harus ada kelasnya. Biar karena kode tadi ada kelas. Jadi ini kita pastikan B8, oke, A8, sorry nggak kelihatan jadinya. Kemudian teksnya adalah D7, pas ini di D7 ya. Kemudian format tanggalnya maksudnya. Kemudian kita mengambil D2 sampai ini udah selesai. Oh ya, ini sama dengannya kelebihan 1 ya Bapak Ibu, 1 aja. Nah, udah selesai hadir ya. Kalau sudah selesai ini, ya, jadi tadi yang dipastikan adalah 3 ya Bapak Ibu ya. Ada B8-nya benar kelas, kemudian A8-nya adalah angka 01, kemudian untuk teksnya ini adalah tanggal yang di sini. Kita akan mengambil dari kode ya. Jadi ini udah sama yang di sebelah sana. Kemudian untuk semuanya berarti kita harus drag ke sebelah sana ya. Jadi ini kan bawahnya ada tanda ini ya plus ya, jadi kalau ke sana kita akan dari plus, kita kesanakan, dah, kemudian kita ke bawahkan, karena ini belum ada, kalau yang belum ada isinya ya kosong Bapak Ibu ya, sampai ke 36, nah selesai. Nah itu otomatis ya, tadi kan si Amalia sama Azalia udah mengisi ya, di sebelah sini kalau kita lihat Amalia dan Azalia udah mengisi, HIS gitu ya. Coba kita akan isi lagi ya, saya buka lagi drive, kemudian ke presensi online kemarin. Saya akan sebentar, kita cek dulu ya. Kita buka, kemudian kita akan mengisi dengan nama orang lain gitu ya. Kita preview, tapi karena ini udah hari lain pasti nanti ada di kolom kedua ya. Kita pilih kelas MIPA 1, kemudian next. Kemudian ini contohnya misalkan saya mengisi Benedikta, next, kemudian saya hadir gitu ya. Kita submit. Oke. Nah, kita cek ya. Nah, otomatis tadi hadir ya, langsung hadir. Karena ini di tanggal 14 ya saya syutingnya, maka di sini langsung 14 ya hadir. Kalau kita mengisinya kemarin ya ada di sini ya. Ini artinya yang kemarin nggak hadir gitu ya. Kalau kita mengisi lagi, misalkan mau diisi lagi, dicoba, misalkan siapa gitu ya, MIPA 1, karena ini masih MIPA 1 ya Bapak Ibu ya, next, kemudian misalkan yang bawah deh, Teresia, next, kemudian misalkan izin, kita submit. Oke. Nah, apakah di sini Teresia langsung Nah, iya ya, dia langsung ngisi, langsung sudah otomatis. Baik, ini semua sebenarnya udah selesai ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ya. Jadi kalau kita sudah merekap ini, kalau misalkan ini pengen ditengahin ya boleh ya Bapak Ibu ya, ditaruh ke tengah gitu biar rapi HIS-nya. Kemudian di sini kita akan merekap 1 bulan itu, misalkan si Ahya itu hadir berapa kali, izin berapa kali, dan sakit berapa kali, seperti itu ya. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus count if. Di sini sudah ada saya catatkan ya, yang di sini, tapi nanti ada yang diubah. Jadi pada bagian ini silahkan ada yang diubah. Terve ya, D-nya bukan D11 ya, tapi D8 sampai J8 ini ya. J8 ini bukan K9 tapi K7 disesuaikan. Oke. Jadi kita ngambil segini, hadir itu berapa. Kalau sudah boleh di drag ke bawah ya. Tuh, belum ada yang hadir. Ini harusnya di lock ya K-nya. Sebentar. Kita harus lock dulu untuk K-nya, berarti kita beri tanda dolar ya di situ. Oke. Nah, baru ke bawah. Oke, hadir 1 kali ya. Kemudian sama dengan yang I, berarti sama dengan sini, sama dengan sini.
count if dulu. Count if yang pakai S ya. Kemudian D8 hingga di sini mau dia ya J8. Oke. J8 titik koma yang ini ya. I tapi kita kasih dolar. Biasanya dipencet F dolar 2. F5 apa F4 gitu lupa. Oke, sama ya. Kita drag saja. Oke, ini izin 1 kali ya. Terus yang di sini ada izin 1 kali. Baik, yang S juga sama ya Bapak Ibu ya, sama dengan count ifs dalam kurung D8 hingga J8. Oke, titik koma tadi. Yang ini ya. Tapi kita kasih dolar. M7 biar untuk mengunci bahwa hurufnya itu huruf S. Dah selesai. Begitu ya Bapak Ibu, ini untuk yang hari ini. Maksimal sampai sini tapi masih ada yang bisa kita perbaiki ya. Jadi contohnya misalkan saya mau ngisi Ahyadina untuk hari ini ya. Jadi submit another response, MIPA 1, next. Ya, next. Misalkan saya pilih hadir lagi ya. Ini rajin anaknya, jadi masuk terus. Nah, maka nanti dia otomatis akan berubah hadir. Ini menjadi 2 seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Tapi apakah bisa dimanipulasi lagi? Bisa ya. Jika Bapak Ibu ingin memberikan, misalkan kalau ada anak yang belum mengisi, ingin diberi warna, itu bisa Bapak Ibu ya. Misalkan warna merah atau warna apa. Nah, ini bisa kita isikan dengan cara yang pertama kita harus menyeleksi dari kolom yang pertama ini ya, di hari pertama hingga yang paling akhir, berarti di sini kita seleksi semua. Setelah kita seleksi, kita pilih format, kemudian pilih yang conditional formatting ya, kita pilih conditional formatting, terus kita isi. Nah, format cell if jika format cell itu kosong ya, misalkan kosong, kita boleh isikan misalkan merah. Jadi kalau misalkan siswa belum mengisi, itu nanti warnanya merah. Terus udah selesai ya. Dan kalau misalkan izin sama sakit mau diberi warna, boleh ya. Caranya add another rule atau tambahkan rule yang baru. Jika ini ya, if text content mengandung I misalkan ya, I-nya kapital. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Misalkan kalau yang izin itu nanti warnanya kuning. Nah, ya. Kalau mengandung I maka nanti warnanya kuning. Tapi kalau misalkan sakit, misalkan berarti ini pakai yang mengandung teks apa? Misalkan S, maka warnanya misalkan biru gitu ya. Biru itu. Oke. Kelihatan nggak ya itu ya? Biru ini ya. Nah gitu ya. Oke, pilih dan. Nah udah selesai. Kalau H biarin aja putih. Ini kita close, maka akan tetap ya. Jadi kalau misalkan belum mengisi, nanti warnanya merah. Contoh kita akan mengisi lagi ya. Ini misalkan Jadid pada hari ke-2 belum mengisi, kita isikan misalkan submit another response, kemudian pilih MIPA 1, next. Kemudian kita pilih Jadid tadi ya, Jadid, kita isi izin ya, misalkan izin itu tadi warnanya kuning ya, kita submit. Kalau sudah selesai, coba kita kesini, tunggu sebentar, nah otomatis langsung jadi kuning seperti itu. Selesai ya Bapak Ibu ya, ini sudah selesai untuk perekapannya, merapikannya. Ini satu kelas. Nanti untuk yang kelas selanjutnya, kalau ingin membuat kelas yang 10 MIPA 2 itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya, rumusnya sama persis. Kalau nggak mau ribet ya ini di copy. Saya berikan contoh kalau Bapak Ibu kelasnya banyak ya, misalkan ini tambah satu lagi 10 MIPA 2 gitu ya. Nah yang pada kolom ini di copy saja dari atas. Ini saya seleksi sudah atas,
sampai paling bawah, shift ini, Ctrl C ya, klik kanan, copy ke MIPA 2, pada kolom ini klik kanan, paste. Oke, sudah selesai. Tapi yang bedanya adalah di bagian nama kelas dan nama. Ya, kita rapikan sebentar. Ini ngambil contoh untuk yang MIPA 2 ya, berarti ini MIPA 2. MIPA 2. Oke, kita seleksi, kita masukkan. Kemudian nama MIPA 2-nya ya kita ngambil dari data kita ya. Di sini MIPA 2 namanya siapa? Ini ya. Dari Adiba sampai Zulfikar. Oke, kita klik kanan, copy, kemudian ke browser, namanya klik kanan, paste ya. Oke, sudah berubah. Kita rapikan dulu. Ini tadi 65 ya Bapak Ibu ya. Kan? Klik kanan, resize 65. Oke. Yang ini kita ubah saja. Klik kanan, resize, misalkan 40. Saya tidak tahu tadi berapa, tapi it's okay ya. Nah, ini sudah rapi. Karena MIPA 2 belum ada yang mengisi ya. Ini kan tadi VLOOKUP sama ya, maka di sini masih kosong semua. Ini saya tengahkan dulu biar rapi. Oke, kita coba untuk mengisi yang MIPA 2 ya. Submit another response, saya anak MIPA 2. Mengisi, next, choose namanya, next, misalkan hadir gitu, submit. Maka otomatis akan hadir di Bagus ya. Oke, selesai. Di MIPA 1 ya nggak ada karena ini kan kolomnya MIPA 1. Seperti itu. Untuk hari ini cukup ya Bapak Ibu ya. Silahkan sebentar, baterai saya habis Bapak Ibu. Baik, mohon maaf ya karena baterainya sudah menunjukkan tadi berapa persen gitu ya, 19 available, tapi it's okay. Pada kesempatan kali ini udah selesai, agak banyak ya tadi, jadi harus agak hati-hati. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan ya. Terus kalau misalkan kesulitan, di pause aja dulu, dilakukan seperti itu biar tidak terlalu ketinggalan dan tidak terlalu cepat-cepat seperti itu ya. Nah, untuk besok kita akan sama-sama mendownload ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu mengisi, diisi-isi ya. Ini ya, boleh di fullin siswa-siswanya, disuruh hadir atau tidak seperti itu. Nah, begitu untuk hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.